Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang studi Islam bagian yang kedua, yaitu tentang objek, ruang lingkup, dan karakteristik studi Islam. Objek dan ruang lingkup studi Islam menurut Muhammad Nur Hakim, menurut beliau tidak semua aspek agama khususnya Islam dapat menjadi objek studi. Dalam konteks studi Islam ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi, yaitu Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Yang kedua sebagai gejala budaya, yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Sedangkan menurut M. Atok Mudar, objek kajian Islam adalah substansi ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Dalam aspek ini, agama lebih bersifat penelitian budaya saja. Hal ini mengingat bahwa ilmu-ilmu keislaman semacam ini merupakan salah satu bentuk doktrin yang dirumuskan oleh penganutnya yang bersumber dari wahyu Allah melalui proses penawaran dan perenungan. Dari situ, berdasarkan penjelasan dari kedua tokoh tersebut, maka studi Islam dapat disimpulkan adalah usaha untuk mempelajari tentang agama Islam yang memiliki ruang lingkup serta objek secara garis besar. Dalam penelitian agama meliputi kajian tentang Tuhan, kitab suci, etika, dan moralitas serta organisasi keagamaan dan permasalahan kontemporer. Karakteristik studi Islam. Karakteristik studi Islam ini meliputi ruang lingkup studi Islam, latar belakang dan tujuan studi Islam, pola-pola studi Islam, aspek-aspek sasaran studi Islam, dan pertumbuhan studi Islam. Namun untuk ruang lingkup studi Islam maupun latar belakang dan tujuan studi Islam sudah kita bahas pada pertemuan pertama atau video saya yang pertama. Maka akan kita lanjutkan pada pola-pola studi Islam. Pola-pola studi Islam. Studi Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa pola. Yang pertama ngaji. Studi Islam, ngaji ini adalah studi Islam yang dimaksudkan untuk semata-mata menjalankan atau mempraktekkan ajaran. Metode yang digunakan sederhana dan tanpa kajian kritis. Ini biasa di model seperti ini, pola seperti ini biasa diterapkan di pondok-pondok pesantren, di kampung-kampung dengan seorang kiai dan jamaahnya atau seorang kiai dengan para santrinya, seperti itu. Yang kedua, studi Islam klasik. Model studi yang digunakan oleh ulama-ulama besar. Ini pola seperti ini digunakan oleh ulama-ulama besar. Metodenya dilakukan dengan melakukan studi secara kritis dan realistis, tapi sasaran akhirnya adalah untuk mengamalkan ajaran Islam tersebut. Tentang untuk mengamalkan, mempelajari Islam untuk diamalkan. Kemudian Islamologi, yaitu mengkaji Islam tidak untuk kepentingan pengalaman, melainkan untuk kepentingan pengetahuan. Jadi hanya untuk diketahui. Kemudian pola selanjutnya adalah studi Islam apologis, yaitu studi Islam yang dilakukan dalam rangka menjawab atau merespon model studi Islam Islamologi yang tadi hanya untuk pengetahuan saja. Model ini banyak dilakukan oleh kalangan modernis. Yang selanjutnya, pola selanjutnya adalah Islamisasi pengetahuan. Model studi yang merupakan bentuk respon terhadap perkembangan keilmuan Barat yang begitu maju dengan mengupayakan agar ilmu-ilmu Barat yang sekuler itu mempunyai landasan dan akar pada ajaran tauhid. Kajian-kajian studi Islam. Jadi apa saja sih yang dikaji dalam studi Islam itu? Ada beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah tafsir. Ini
fassara yufassiru tafsiran, yang berarti penjelasan, pemahaman dan perincian. Tafsir tahu ya. Tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, baik konteks historisnya maupun asbabun nuzulnya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjuk kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas. Kajian selanjutnya adalah hadis, yaitu segala sesuatu yang dinukilkan oleh Rasulullah, sahabat atau tabi'in, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Yang ketiga ada filsafat Islam. Nah, ini Imam Al-Ghazali, yaitu termasuk ini ya, pemikir filsafat Islam. Yang keempat adalah ilmu kalam. Nah, ini nanti di YN juga diajarkan ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Ilmu kalam adalah ilmu yang secara khusus membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah terkait ketuhanan tersebut berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Sehingga yang pelajari ilmu kalam, kalau kalian pelajari ilmu kalam itu diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara-cara untuk memiliki keimanan dan bagaimana pula cara menjaga keimanan tersebut agar tidak hilang atau rusak. Jadi dengan pelajari ilmu kalam ini kalian diharapkan keimanan kalian itu semakin mantap dan dapat mengetahui alasan-alasan untuk semakin memantapkan keimanan tersebut. Yang kelima, kajian studi Islam kelima adalah tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersih aspek rohani dan juga upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh duniawi, selalu dekat dengan Allah sehingga jiwanya bersih dan memancarkan akhlak manusia. Di Indonesia tasawuf ini juga dikenal dengan thariqah ya. Jadi upaya untuk membersihkan rohani manusia dengan melatih jiwa dengan berbagai kegiatan dalam membebaskan diri manusia dari pengaruh duniawi, itu lewat wirid-wirid, terus juga lewat puasa, pembersihan hati, jadi mengenali macam-macam penyakit hati, kemudian cara untuk menyembuhkan penyakit hati tersebut sehingga jiwanya itu dapat bersih dan memancarkan akhlak yang luhur dan lebih dekat kepada Allah. Yang keenam adalah hukum Islam atau fikih. Hukum Islam atau fikih adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang terperinci. Kemudian aspek sasaran studi Islam. Aspek sasaran studi Islam itu apa saja ya? Jadi kan di sini antara agama dan ilmu pengetahuan itu masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sifat dogmatis, sedangkan dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu aspek sasaran studi Islam meliputi aspek sasaran keagamaan. Pertama, Islam sebagai dogma juga merupakan pengalaman universal dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sasaran studi Islam diarahkan pada aspek-aspek praktik dan empirik yang memuat nilai-nilai keagamaan agar dijadikan pijakan. Kedua, Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah sekarang. Dengan demikian, sasaran studi Islam diarahkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, cara Islam, dan aplikasinya dalam kehidupan. Oleh karena itu, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empiris yang kebenarannya relatif. Yang ketiga, aspek sasaran keilmuan ya. Ini salah ya, keilmuan.
Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat kepada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa Islamiah meliputi aspek kepercayaan normatif dogmatis yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Bahasan selanjutnya adalah pertumbuhan studi Islam. Nah, kalau pertumbuhan studi Islam ini pada masa awal Islam, studi Islam ini banyak dilakukan di masjid-masjid. Jadi para sahabat dan para tabi'in itu dulu belum ada universitas ya. Jadi kajian Islam atau studi Islam itu dilakukan di masjid-masjid. Nah, jadi kalau di Madrasah Mekah, di Masjidil Haram ya, itu dipelopori oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Madrasah Madinah dipelopori oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Madrasah Basrah dipelopori oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Madrasah Kufah, Irak ya kalau sekarang Kufah ini ya, dipelopori oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Juga Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini ulama di Kufah pada waktu itu. Madrasah Damaskus, Syria dipelopori oleh sahabat Ubadah dan Abu Darda. Sedangkan di Mesir juga ada dipelopori oleh Abdullah bin Amr bin As. Kemudian pada masa kejayaan Islam, studi Islam dipusatkan di ibu kota negara yaitu Baghdad. Jadi tidak lagi di masjid, mulai bergeser dari masjid ke di ibu kota. Jadi membangun sebuah kemudian pada masa sekarang ini, jadi kalau pada masa pada masa kejayaan Islam itu pada zaman Al-Ma'mun dari putranya Khalifah Harun al-Rasyid di tahun 813 sampai 933 itu tidak di masjid lagi, tapi beliau mendirikan Baitul Hikmah. Di situ sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan wajah ganda. Jadi sebagai perpustakaan juga serta sebagai lembaga pendidikan sekolah dan penerjemah karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab untuk melakukan akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau pada zaman sahabat tabi'in itu dan setelahnya itu masih di masjid, kemudian mulai didirikan sebuah bangunan Baitul Hikmah ya namanya. Kalau sekarang juga ada sekolah-sekolah ya, tidak hanya di masjid. Di masjid-masjid masih digunakan studi Islam, tapi yang polanya bentuknya seperti ngaji ya tadi ya. Pada masa sekarang studi Islam berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di dunia Islam maupun bukan negara Islam. Di dunia Islam terdapat pusat-pusat studi Islam seperti Universitas Al-Azhar di Mesir, Universitas Ummul Qura di Arab Saudi, di Teheran, terus di Damaskus. Studi Islam ditampung dalam Kuliatul Fakultas Syariah yang di dalam terdapat program studi Usuluddin, Tasawuf, dan sejenisnya. Di Indonesia sendiri studi Islam dilaksanakan di 14 Institut Agama Islam Negeri IAIN dan 39 Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN. Ada juga sejumlah perguruan tinggi swasta yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam Islam, dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Islam tinggi sebagai salah satu bagian studinya, seperti Fakultas Agama di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammadiyah di Solo juga UMS itu ya, Universitas Muhammadiyah Malang juga ada, juga
Unisba, Universitas Islam Bandung, itu juga dipelajari studi Islam. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak telah menyimak presentasi saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat materi dan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.